Hai, selamat datang di Heraka, ruang henti khusus. Sampurasun warga-wargi, balik lagi di podcast Ruang Henti Khusus. Di sini ada gue Enji dan gue Alia. Nah, di episode cerita di balik tembok kali ini kita mau bahas apa sih Kak Enji? Oke, sesuai yang warga-wargi lihat nih di title podcast kita, kalau kita mau ngebahas yang namanya pinjaman online dan juga judi online, Alia. Wow, pastinya Gitu. sangat amat menarik ya topik Betul. kita kali ini dan informatif. Betul. Nah, karena tadi kita mau bahas yang seputar pinjol dan juga judul, kita udah mendatangkan narasumber yang bisa ngasih informasi ke warga-wargi juga nih. Halo, Halo, Kak. Kak. Perkenalkan, nama gue Tajul, gue dari Jakarta. Oke, halo Kak Halo, Kak Tajul. Tajul. Jauh-jauh nih Kak Jauh Enji, banget dari Jakarta ya. khusus Tadi ke kesini. Kerawang naik apa nih? Naik umum. Oh, transportasi Transportasi umum. umum. Aduh, makasih banyak lo udah datang lo Udah jauh-jauh. berkesempatan datang ke sini Ya. juga. Betul. By the way, manggilnya Kak Tajul apa nama apa gimana nih? Tajul aja sih biar lebih enak aja gitu. Oke, Berarti berarti manggil kita Tajul ya. Nyantai aja ya. Nyantai Nyantai aja ya. Kaku-kaku ya. Oke, oke. By the way, aku mau make sure dulu kalau Tajul ini melakukan yang namanya pinjaman online dan juga judi online ya. Betul. Oke, boleh tahu nggak sih awal mula melakukan pinjaman online tuh gimana? Awalnya sih gue direkomendasiin sama teman gitu. Udah lu pinjol aja daripada ini kan lumayan juga gitu hasilnya pinjol gitu kan. Akhirnya gue nyoba aplikasi pinjol. Oh, berarti pertamanya emang coba-coba aja gitu Awalnya karena nyoba-nyoba. direkomendasiin teman. Betul. Gitu. Oh gitu, berarti awal mula tuh dari teman. Berarti teman Tajul melakukan juga. Melakukan juga dia sebelum gue udah ngelakuin juga Kalau pinjol. boleh tahu teman main, teman kantor atau teman sekolah nih? Temen tongkrongan sih dia. Oh, teman tongkrongan. Berarti cukup dekat ya. Terus Dekat. dia juga jadi informasiin kayak gitu. Nah, terus gue kepo deh. Kalau misalnya kita mau ngelakuin pinjaman online tuh ada kayak syarat-syarat atau berkas-berkas yang disiapin tuh apa aja? Syarat-syaratnya sih simpel banget ya, cuman KTP kayak scan muka gitu sama nama perusahaan sama nomor kantor tersebut sih. Cuman itu doang. Berarti cukup mudah ya. Cukup gampang sebenarnya kalau daftar secara apalagi online ya daftarnya. Betul. Gitu. Nah, Oke. terus pas yang tahu aplikasinya itu pas yang mulainya kapan? Mulainya sih dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Berarti 2 tahun ya. 2 tahun. Lumayan lama ya. Lumayan lama. 2 tahun itu melakukan namanya pinjaman online Ya, gitu. betul. Kalau boleh tahu juga nih Tajul, waktu awal melakukan pinjaman online tuh ada alasan tertentu nggak sih? Alasannya sih awalnya sih cuman buat sehari-hari, buat kebutuhan kayak gitu, sama dipakai buat judol juga sih dari hasil pinjol itu. Berarti awal pertama kali itu sebenarnya ngelakuin untuk kebutuhan sehari-hari ya. Betul. Sampai akhirnya lanjut sampai uang si pinjol ini kamu puterin jadi judul juga gitu. Betul. Gitu. Oke. Nah, terus waktu pas yang ngelakuin pinjol itu kan cukup lama ya, 2 tahun. Aku kepo deh. Itu tuh dari satu aplikasi aja atau gimana? Ada beberapa aplikasi sih, sekitaran 4 sampai 5 aplikasi pinjol sih yang gitu. dipakai. Ya. Untuk syaratnya sama mirip-mirip gitu ya? Sama semua sih, sama. rata-rata pinjol sama semua. Boleh tahu nggak alasannya kenapa sih Tajul mau daftar itu 4 sampai 5 aplikasi gitu? Karena lumayan juga dari satu aplikasi juga bisa dapat uang dengan lumayan gede nominalnya gitu, apalagi kan dari 4 sampai 5 aplikasi itu gitu. Lumayan gede juga sih. Oh, berarti waktu pinjaman yang pertama kali itu berapa nominal yang keluar? Pertama kali itu nggak terlalu besar banget sih, cuman ya sekitaran 500-600 ribu lah. Oh, karena masih awal daftar Masih ya, jadi awal. mungkin limit dari perusahaan juga nggak yang terlalu Iya, gede betul. gitu. Oh iya, ada limit juga kalau pinjol tuh ya? Ada. Semakin misalkan kita bayar tepat waktu itu, ntar ketika lunasnya itu limitnya dinaikkan. Oh, jadi bisa Dari minjem lebih pinjolnya. dari itu? Betul. Oke, berarti secara bertahap ya sebenarnya kalau Betul. pinjaman online Betul. tuh. Waktu pas pertama kali pinjol itu perasaannya gimana? Perasaannya sih Takut atau biasa aja gitu? biasa aja. Oh, Awalnya biasa biasa aja dan nggak apa-apa aja, cuman biasa. Biasa aja tuh karena mungkin ngelihat temennya Tajul yang pinjol juga biasa aja atau gimana? Iya sih biasa aja, cuman pinjol doang gitu kan. Awalnya gitu. ya? Ya awalnya kayak gitu sih. Nah, Oke. kalau kisaran yang paling besar itu pernah pinjem tuh berapa?
kalau nggak salah tuh di kisaran 15 juta sampai 15 juta. Oh, Sampai 15 juta? Ya, betul. Wow. Tapi Lumayan itu gede ya. iya, itu nggak ada alasan khusus untuk apa? Misalnya emang kebutuhan untuk misalnya beli motor gitu, emang cuman Sampai buat hari-hari setinggi aja. 15 juta tuh. Heeh. Kenapa tuh? Tadinya pemikiran ada sih pengen dibeliin motor, cuman kan balik lagi kan buat kebutuhan pegangan sehari-hari sama dipakai judol juga gitu. Yang lebih menggiurkan tadinya. Oh, kalau yang peminjaman terbesar 15 juta itu di tahun? Di tahun 2021 awal kalau nggak salah Oh, gitu. berarti udah mungkin lewat setahunan pakai pinjol baru Ya, nyoba 15 juta paling ya. gede. Baru berani nyoba. Baru juga. berani Oh. nyoba. Oke. Nah, terus kalau itu tuh bunganya ada bunga kan pasti ya? Ada. Nah, ada. itu bunganya besar atau gimana? Kalau bagi gua sih lumayan juga ya, kayak misalkan awalan tuh pinjem 500.000, bunganya itu bisa sampai 200-300 ribu sih. Berarti bisa Lumayan nyampe juga. setengah atau bahkan lebih ya? Bisa, setengah lebih bisa. gitu. Heeh. Tergantung aplikasinya juga sih gitu. Mau ini dong, aku mau denger juga tadi yang 15 juta karena itu bagi aku angka yang gede ya. Lumayan besar, Iya. iya. Lumayan. Belum lagi Itu, sama bunganya kan. Iya. Gimana sih cara Tajul untuk ngebayar mungkin si 15 juta ini gitu? Gua ngebayar yang 15 juta itu cuman setengahnya aja sih. Setengahnya itu gua nggak bayar. Oh gitu. iya. Iya. Oh iya, Setengah, terus setengahnya lagi. Setengahnya lagi gua nggak bayar. gak dibayar Nggak gitu. dibayar. Nah, itu tuh terus dari yang pinjolnya itu, yang minjemin itu gimana? Mereka ngelakuin apa tuh? Dia ngelakuin kayak neror dari via chat dulu, kayak dengan kata-kata yang nggak enak, kasar kayak gitu sih. Oh, jadi awalnya si debt collector ini dari via chat dulu ya? Iya, dari via chat dulu. Gitu. Nah, kan gue juga pernah dengar gitu kayak kalau pinjol itu ada masukin kontak darurat ya namanya. Betul. Nah, itu juga lu masukin gitu kontak darurat. Gua masukin Nah, kontak. saat waktu pas yang lu belum ngebayar itu kan diteror lu nya Iya, pertama. Nah, itu betul. tuh teman-teman juga dapat teroran nggak? Dapat sempet, cuman nerornya ke gua dulu setelah selang berapa hari gitu, baru kan ke teman-teman gua yang gua masukin kontak darurat itu gitu. Oh, jadi bertahap ya Bertahap, ngobrolnya, ya. gitu. Dari via chat tuh lo respon atau gimana tuh waktu ceritanya? Kalau dari via chat sih dia ngechat kayak ada jam-jamnya aja gitu. Misalkan pagi jam 8 pagi. Kalau siang itu 2 kali. Jam 12 sama jam 2 atau jam 3 sore. Lanjut lagi dia malam ngechat sama nelponin aja sih. Oh, Malamnya itu jam 8, sekitar jam 8 malam. terus waktu itu setelah dihubungin via chat, terus juga teman-teman kena teror, apa reaksi lo saat itu? Reaksi gua sih awalan cuman biasa aja ya. Cuma kan karena cuman dari chat gitu, paling juga gini doang gitu kan, langsung gua hapus lagi gitu kan dari chatnya gitu. Jadi cuman ya ngechat terus-terusan gitu. Oke. Tapi gue kepo deh, pas lo memutuskan untuk kayak udah nggak mau bayar yang setengahnya itu karena apa? Ada alasan tertentu atau nggak mau bayar aja? Karena lumayan berat juga ya, dengan nominal 15 juta, setengahnya lagi tuh berat untuk ngembaliinnya lagi gitu. Jadi gua mencoba nggak bayar gitu. Coba nggak bayar. Oke. Tapi aku juga mau tahu nih dari tadi yang setengahnya itu nggak dibayar, berarti setelah via chat dan juga diteror teman-teman itu kan Tajul belum ngebayar juga kan? Belum. Nah, itu ada aksi lagi nggak sih dari si debt collector itu? Kalau aksi sih ada, dia sempat datang ke rumah gitu kan, beberapa kali sempat datang gitu. Cuman ya Sempat datang ke rumah. Nah, itu lo lagi di rumah atau gimana keadaannya? posisinya emang gua lagi ada di rumah sih. Untungnya juga gua langsung ajak dia ke depan supaya orang tua gua juga nggak curiga kan kalau ini tuh debt collector gitu. Jadi orang tua gua nggak tahu lah ini tuh debt collector gitu yang datang gitu. Oh, jadi emang orang tua itu tuh nggak tahu kalau Nggak tahu awalnya itu, nggak tahu. Terus gimana tuh ceritanya? Debt collector datang, lu samperin, terus? Ya gua ajak ngopi kayak gitu kan, ngobrol, gua minta kompensasi gitu supaya ntar bayarnya gitu. Akhirnya awalnya dia nurut-nurut gitu. Ya udah ntar kira-kira kapan bisa ngejanjiin bayarnya kayak gitu. Gua bilang awal bulan depan, gua bilang kan. Terus dia tapi nggak awal bulan depan, pertengahan tuh datang lagi, pertengahan kayak gitu Untuk sih. nagih ya? Untuk nagih ya, dengan debt collector yang berbeda. Oh. Beda-beda. Jadi gimana tuh tiap debt collector lu negosiasi kah? Negosiasi, atau gua gimana? negosiasi. Oh, tetep ya? Tetep.
Nah, terus Tuh. waktu pas debt collector itu berarti lu apa nih? Keputusan akhirnya lu tetap jadi bayar atau gimana? Tetap enggak gua bayar sih yang iya. nominal gede itu. Nah, itu cara buat menghindarinya tuh gimana? Maksudnya kayak kok bisa jadi nggak bayar? Padahal kan dia datang dong ke rumah. Iya. Jadi gua kan udah tahu datangnya debt collector tuh jam berapanya. Jadi gua itu kabur ke tongkrongan gua supaya enggak di rumah gitu. Oke. Gua udah nitip pesan juga ke orang tua gua kalau misalkan ada yang datang bilang aja lagi keluar atau gimana tajulnya gitu sih. Oh, oke. Berarti lu stay di tongkrongan tuh kira-kira berapa hari tuh di situ? Enggak berapa hari sih gua kayak misalkan keluar tuh dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam tiap hari aja gitu. Oh, jadi ngamanin waktu diri. jam-jam debt collector datang lo Datang, menghindar. Iya, gua menghindar Oh, supaya nggak oke. ada gitu. Tapi orang rumah waktu didatengin debt collector itu gimana? Apakah curiga apa nih datang mulu gitu? Waktu itu sih ibu gua cuman bilangnya nyari gua doang sih. Terus Mm-mm. ibu gua bilang tajulnya lagi nggak ada gitu. Gitu. Ya. Nah, itu tuh berlangsung berapa lama tuh? Kayak debt collector datang, lu kabur, gitu-gitu tuh berlangsung berapa lama? Wah, cukup lumayan lama juga sih ya. Ada sekitaran 3 sampai 4 bulan gua kabur-kaburan dari rumah sih. Oh gitu. Rasa Iya. capek nggak sih kalau kayak gitu? Dibilang capek sih capek banget ya. Soalnya kan dari pagi sampai malam terus gitu kan. Jadi capek banget sih. Oke, berarti setelah kejadian itu akhirnya hasilnya adalah lo nggak bayar setengahnya gitu. Betul. Nah, itu terjadi pinjaman terakhir lu atau setelah lu yang nggak bayar 15 juta itu lu ada pinjaman lagi? Untuk yang nominal 15 juta tuh itu kalau nggak salah terakhir. 15 juta, tapi 15 di bawah juta itu benar. ada lagi. Di bawah itu ada sebelum yang 15 juta masih ada. Berarti Oke. setelah yang kejar di debt collector itu lu menghindar tapi tetap masih pinjaman online lagi tapi nominalnya nggak sebesar itu. Betul. Dan di beda aplikasi. Beda aplikasi. Tapi berarti sisanya tuh lu aman, maksudnya rutin bayar Betul. gitu. Cuma Rutin ini gua. aja Ya, karena yang penasaran mungkin. Pinjaman Betul. yang 15 juta doang yang dirasa keberatan gitu ya. Betul. Nggak sanggup lah bayarnya Mm-mm. gitu. Karena kan Oh, dengan oke. bunganya juga Iya yang sih. besar gitu kan. Oke, itu dia tadi warga-wargi Iya. kisah berarti nominal terbesar 15 juta ya? 15 juta. 15 juta yang pernah dipinjam sama narasumber kita Betul. gitu. Nah, tadi kan gue dengar lu bilang ngebahas tentang jadi judol kan. Betul. Nah, boleh diceritain gak tuh gimana awalnya bisa Mm-mm. judol Ini dari gua kepo pinjol nih ke sama judol. judol. Benar. Ya, awalnya juga gua nggak tahu judol itu apa kan. Mm-mm. Terus juga gua cuman lihat-lihat doang temen tongkrongan pada main judol. Gua juga jadi penasaran gitu kan. Temen gua bisa dapat nominal yang dengan lumayan juga gitu kan dengan modal kecil kan. Akhirnya gua nyobalah judol gitu dari hasil pinjol. Oh, jadi Ya, pinjol dulu, betul. baru abis itu berani ke judol. Judol, betul. Nah, awal judol tuh tahun berapa? Judol itu tahun kalau nggak salah tuh 2020 akhir ya kalau nggak salah. Oh, berarti Hmm. nggak terlalu lama lah ya Iya, dari Betul, jalannya betul. mulai. Ya, Pinjol. Tapi sorry gue mau nanya, berarti dari lo tahu pinjol, lo tahu judol itu sebenarnya mempengaruhi teman-teman tongkrongan ya? betul. Mempengaruhi banget lah temen tongkrongan tuh. Mempengaruhi, ngasih informasi juga, Iya. mungkin ngajak juga ya. Ngajak, bener. Oh, gitu. Nah, kalau judol itu lu pakai buat apa? Kalau judol, Heeh. gua pakai kayak keuntungannya gitu. Iya. Gua udah sempat kebeli motor, HP, Oh, iya? iya dari hasil Wow. judol itu kan. Lumayan juga gitu kan hasilnya dengan modal yang nggak seberapa sih. Mm-mm. Berarti jatuhnya kalau ini tuh lu pinjol terus judol buat kayak ngeputerin uang Betul. untuk bayar si Untuk pinjolnya bayar lagi. lagi si pinjolnya. Betul. Dikali 2 lah bisa dibilang. Tapi juga masih ada keuntungan jadi bisa beli yang tadi itu kan. Betul. Berarti Betul. cukup emang Lumayan ini ya, juga sih. menggiurkan juga Iya sebenarnya Mm-mm. gitu. Nah, tapi kan kalau judol itu pasti ada menang, ada kalah dong. Betul. Nah, kalau buat pengalaman lu sendiri nih, persentase atau kayak keseringannya tuh apa? Kalau Menang atau kalah? dasar pengalaman gua sih seringnya kalah sih ya. Oh iya. Kalah dengan nominal yang lumayan juga gitu. Tapi sekali menangnya juga lumayan gitu. Mungkin dari menangnya itu jadi nagih Benar, gitu. jadi ketagihan kita tuh jadi pengen lagi nyoba lagi dan nyoba lagi. Oke. Kalau pertama kali judol itu kayak naruh duit ya jatuhnya. Apa gimana sih caranya, boleh diceritain nggak? Iya sih seperti bisa dibilang kayak gitu ya. Kita naruh duit, kita main misalkan kan.
Udah itu kalau misalkan kita menang, kita tarik dengan nominal yang lumayan sih. Nah, itu tariknya tuh gimana? Maksudnya kayak ke Sistem bank buat kah atau nerima uangnya. gimana caranya? Tergantung kita di situ waktu bikin akunnya ya, bisa ke bank, bisa ke Dana, bisa ke Dana gitu kayak gitu. Oh, jadi ada banyak opsi untuk Banyak opsi lah. narik uangnya ya. Benar. Kepo deh, pertama kali judol masukin uang berapa taruhannya? Waktu awal-awal sih karena masih nyoba-nyoba Mhm. itu nggak besar sih, sekitaran 50 sampai 100 ribu awalnya tuh, karena cuman Oke. iseng. Mm-mm. Dan akhirnya seiringnya berjalan waktu nambah terus gitu setiap main gitu. Tapi berarti kalau pinjol itu kan tadi berjalan 2 tahun ya, dari Ya. 2020 sampai 2022. Ya. Kalau judul ini berjalan dari akhir 2020 sampai sama kayak Oh, pinjol gitu. berarti Jadi emang sebenarnya sistemnya untuk uang diputer ya? iya, untuk uang diputer. Jadi Oh, kita juga kan oke. bingung ya untuk misalkan untuk mendapatkan duit supaya bisa main judol tuh dari mana kan. Akhirnya ya itu dari pinjol itu kita bisa main gitu. Pas yang judol itu yang pertama tadi balik lagi kan 50 sampai 100 ribu itu Ya. menang atau gimana, dan keuntungannya itu berapa jadinya? Awalan pasti dikasih menang, Oh, pasti dikasih menang. Oh, Ya, emang cara kerjanya gitu ya? cara kerjanya gitu supaya bikin orang tuh ketagihan gitu. Wah, ini menang nih dengan modal segini Iya. gitu, apalagi dengan modal besar gitu kan. Itu hanya bikin menggiurkan saja. Waktu itu dapat berapa jadi dari kemenangannya? Dari kemenangannya sih paling besar. Enggak, dari yang pertama awal. kali Oh, itu, dari ha. pertama kali itu 500.000. Oh, wow. Dari 50 Dari atau 50.000 100 ribu 100.000 jadi 500.000. 500 ribu. Iya. Berarti emang awal tuh sebenarnya menggiurkan Menggiurkan banget ya. banget. Karena hasilnya gede. Gede. Dan kita kayak masukin dikit, taruhannya dikit, tapi tiba-tiba Iya, gede yang banget. Gede, keluar lumayan. gede. Oke. Kalau Apalagi- paling gede taruhannya Paling berapa? gede itu di ini bisa sampai waktu itu tuh 8 sampai 10 juta sih. Oh, itu Masukinnya? waktu naro atau Naronya? uang dapatnya? Uang dapatnya Oh, kalau dapetnya. ya kalau naronya itu 1 juta. Oh, Modal 1 juta sih. berarti Dapatnya segitu. Tajul pernah dapat keuntungan sampai 10 juta dari judul. Benar. Dapat 10 Itu juta. waktu 10 juta tuh naronya berapa, Jul? 10 juta itu ya 1 juta. 1 juta itu. 1 juta. Berarti gede banget ya sebenarnya Gede, judul. dari Gede. 1 juta Gede. ngembangnya ke 10 juta itu. Betul. Tapi trik-trik dari si judul ini sebelum lu untung 10 juta pasti lu dikalah-kalahin gitu kan? Betul, dikalah-kalahin dulu kan, sama aja kayak nabung kita gitu. Oh. Jadi sekalinya ntar kayak ini deposit gitu, Mm-mm. kita menang gede gitu. Tapi ngerasa ini nggak waktu pas kalah gitu kayak kesel, terus kayak udah mau udahan, apa emang terus kayak nggak apa-apa aku cobain lagi gitu. Iya. Kalah sih pasti kesel ya. Mm-mm. Terus juga mempengaruhi di di sekitar kita, misalkan ada teman kita yang ledekin jadi timbulnya emosi, panas gitu. kayak gitu. Oke, berarti ngaruh ke emosionalnya juga ya. Emosional ya, betul. Nah kan kalau misalkan lu pinjol gitu-gitu tuh Ya. dipengaruhin sama teman-teman lu gitu Ya, kan. betul. Nah itu tuh dampak yang dirasain sama orang-orang sekitar lu kalau lu judol ini gimana? Mereka khawatir atau kayak mereka justru malah ya udah ayo lagi gitu? Gak ada yang mengkhawatirin sih, sebenarnya lebih ke masing-masing aja sih. Masing-masing. Iya. Oke. Nah kan tadi kalau pinjol orang tua gitu-gitu Ya. nggak tahu kalau Ya. judul ini sama. Judul ini sama sih Nggak sebenarnya. tahu juga. Berarti orang Kadang rumah nggak nggak tahu- tahu tuh nggak selama tahu. 2 tahun Nggak kalau tahu Tajul sama melakukan sekali. pinjol dan juga Betul. judol. Soalnya kan kalau kayak main judol juga nggak pernah di rumah kan, selalu di luar. Jadi supaya nggak ini banget lah gitu, tahuan lah. Oke. Oke. Nah terus yang teman-teman tadi itu sama atau mereka setelah lu pas kan lu berhenti tuh 2022 ya? Iya betul. Teman-teman lu tuh masih lanjut atau juga ada beberapa yang stop gitu? Beberapa sih masih ada, cuman kebanyakan untuk stop, berhenti sih. Karena dia juga lebih mikir untuk kedepannya juga sih kurang baik. Kurang baik. Oke. Boleh nggak diceritain lu ngestopnya itu gimana? Gua itu waktu itu tuh karena udah capek juga ya sama yang namanya sering datang DC kayak gitu kan, terus juga main judol juga kan sering kalah kan gitu. Daripada ini duit habis buat yang kayak gitu, mending gua taruh yang buat yang bener lah gitu, buat beli apa gitu. Gitu. Tapi gue bener juga sorry by the way, ada nggak sih pengalaman yang buat lo
Nyesel banget ngelakuin itu. Kalau nyesel, dibilang nyesel sih nyesel ya, cuman kan udah terlanjur juga gitu kan, ya udah mau diapain lagi gitu kan. Ya sekarang sih fokus aja buat kedepannya aja gitu sih, supaya jangan sampai menyentuhnya lagi lah gitu. Tapi dari pengalaman ini ada positifnya buat lu? Positifnya Pengalaman. sih mungkin gua jadi tahu dunia kayak gitu. Jadi supaya bisa ntar gua kasih tahu ke yang belum pernah terjun ke dunia kayak gitu. Jadi untungnya lo pernah di dalam fase-fase itu, jadi lo tahu gimana susahnya, lo tahu gimana Betul. struggle-nya untuk menghadapinya gitu. Betul. Jadi lo di sini berperan sebagai orang-orang yang untuk mencegah remaja-remaja lain mungkin melakukan hal-hal kayak gitu Iya, ya. betul Oke. banget. Tapi gue juga mau nanya, berarti kan kalau penyesalan pasti dirasakan kan? Pasti. Kalau dampak ke diri sendiri, mungkin tadi gue denger lo jadi orangnya tambah emosian atau gimana? Itu ada nggak dampak dari 2 tahun melakukan judi online dan juga pinjaman online untuk ke diri lo sendiri? Ada sih, banyak banget, soalnya kan jadi gimana ya, mempengaruhi mental gua juga gitu kan. Jadi ke bawah-bawah aja gitu. Jadi ke bawah ke pribadi gua gitu, yang tadinya nggak gitu jadi gitu kan. Jadi gua agak orangnya gampang emosional kalau ada apa-apa gitu kan. Gitu sih kalau gua. Tapi itu ngaruh ke orang rumah nggak? Jadi kayak misalnya kalau mungkin di tongkrongan lo atau waktu sama teman-teman lo jadi orangnya mungkin lebih emosional, tapi kalau di rumah apakah jadi Tajul yang emosional juga atau lebih ke ya udah itu pribadi gue di luar gitu? Ya gua kalau di rumah sih lebih diem ya, karena supaya nggak nimbulin kecurigaan juga dari orang tua, ini anak kenapa yang biasanya tadinya pendiam gitu kan, tahu-tahu kan misalkan jadi emosi gitu kan. Gua lebih emosinya di luar, bukan di rumah sih gitu. Oke, tapi lo sempat ini gak sih ngekalkulasiin kerugian selama 2 tahun tuh berapa atau kisarannya mungkin? Mungkin ya gua kalau nominal sih kurang begitu ini, cuman puluhan juta ada sih. Soalnya yang dari 10 juta itu uangnya nggak gua nikmatin pribadi, gua puterin lagi gitu. Taunya kan habis gitu. Iya. Gitu Berarti sih. selama 2 tahun tadi berapa nominalnya? Sorry. Puluhan juta sih Puluhan kalau juta. ya. Kerugian itu Kerugian ya. ya. Tapi juga menurut lo dari kerugian sama keuntungan dari lo ngelakuin pinjol dan judul ini tuh besaran mana sebenarnya? Sebenarnya itu lebih ke judol sih daripada pinjol. Soalnya kan kayak misalkan kita main judol kan, kita ada uang 10 juta dapat, kita main lagi. Ntar tuh disisa misalkan uang di sekitaran 2 juta, 1.500.000, ntar kita dikasih menang lagi, kita mainin lagi terus nyampe habis aja gitu sih kalau menurut gua. Jadi itu yang buat lo untuk ngelakuin terus ya. Betul. Sorry, tapi balik lagi ke topik awal, berarti nominal terbesar yang pernah lo taro waktu judi online itu berapa, Jo? 10 juta lebih kalau nggak salah. Yang taruh, itu yang menghasilkan 10 juta itu tadi kan ya? Tapi kan berarti waktu 10 juta lo naruhnya 1 juta nih. Nah tapi di atas 1 juta lo pernah naruh nggak, atau 1 juta itu paling gede? Gua sistemnya nggak langsung bergede sih. Gua kayak nyicil, kayak misalkan 1,5 juta dulu, kalah main lagi 2 juta kayak gitu aja sih. Bisa di-keep emang? Bisa kalau saldonya kita udah habis, kita main lagi, kayak misalkan deposit lagi kayak gitu sih. Oke. Ini aku yang dari nggak tahu judul dan pinjol jadi tahu nih karena ceritanya Tajul. Mungkin warga-wargi yang tadi juga belum tahu akhirnya jadi tahu ya. Jadi dapat pemahaman juga gitu-gitu. Berarti tadi terakhir kali melakukan itu di 2022 saat ngerasa kalau udah capek aja. Gitu. Udah capek dan udah kayak ya udah terbuka juga pikirannya gitu ya. Udah. Karena juga udah ngerasain dampak di diri sendiri juga gitu. Mempengaruhi mental juga sebenarnya kan. Mempengaruhi ini juga gak sih, kayak kalau gue nanya ya, mempengaruhi kayak misalnya lu jadi main HP terus gitu kan, misalnya mantengin si judi online-nya itu. Jadi mempengaruhi ke kerjaan lu gak atau kegiatan lu gitu? Kalau pasti sangat mempengaruhi banget ya, soalnya kan kayak misalkan kita main dini hari sampai subuh gitu, sampai nggak tahu waktu gitu kan, pagi istirahat dan segala macam gitu sih. Jadi lebih tepatnya nggak tahu waktu gara-gara itu aja sih. Gara-gara
main pinjol judol ini. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin? Sebagai penutup nih ke Hmm. tadi kan udah cerita juga Tajul Iya. mengenai awalnya melakukan pinjaman online, Ya. terus juga lanjut jadi kecanduan judi online, Iya. dan sampai akhirnya melakukan untuk kayaknya gue berhenti aja gitu karena udah capek ya, Iya. kan. Nah sebagai penutup nih kira-kira pesan apa sih yang pengen Tajul sampai ini ke Sampein warga-wargi biar nggak melakukan yang namanya pinjol dan juga Iya. judol. Jadi kalau dari pribadi gua sih yang belum terjun ke dunia itu jangan sampai terjun karena itu bisa mempengaruhi mental kalian gitu kan. Dan gimana ya? Pokoknya jangan sampai terjun aja sih. Itu sangat bahaya banget. Karena sekalinya udah terjun Jadi Ketagihan, ya. ketagihan Betul. gitu. Oke. Oke deh, mungkin itu tadi kita udah dengar cerita dari awal dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kita Pelajaran. semua bahwa yang namanya pinjaman online, judi online itu sebenarnya langkah yang gak baik Nggak banget ya. baik, Benar. dan seharus dihindari aja sih. Betul, Iya. karena sekalinya kita melangkah, sekali kita memulai yang namanya pinjol dan judol itu pasti pertama susah untuk lepas, terus Mm-mm. juga berdampak ke diri sendiri kayak yang Tajul Benar. tadi rasain. Iya, gitu. betul. Oke. Oke. Makasih ya Tajul Iya. ya. Makasih loh Tajul loh mampir, udah ha-ha. mau mampir ke ruang henti khusus Iya. dan bagiin ceritanya juga ke warga-wargi gitu. Sangat informatif. Sharing is caring. Sharing is caring. Iya. Oke, segitu mungkin warga-wargi yang bisa kalian dengar mengenai penjelasan mengenai pinjol Pinjaman dan online juga dan judi judi online online. gitu. Oke. Mungkin kita akan ketemu lagi sama warga-wargi di next, Next episode. episode. So, So, bye-bye bye warga-wargi.